Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik? Iya, senang sekali kita masih bisa beribadah walaupun kita ada di rumah. Nah, kakak berharap adik-adik tetap sukacita, tetap dalam keadaan sehat, dan tetap memuji nama Tuhan dengan penuh riang gembira. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kakak mau adik-adik mempersiapkan diri, duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau memulai ibadah kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau saat teduh. Yuk, adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Ya, yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama bernyanyi. Kita mau bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 455 dengan judul Mintalah. Kita semua sama-sama bernyanyi ya adik-adik. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu akan dibuka. Maka pintu akan dibuka bagimu. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Di mana kami pada minggu ini, Tuhan perkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa boleh menguatkan kami dalam menghadapi pergumulan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum kunjung berlalu. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Anak-anak yang baik, mari kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, terambil dari Injil Yohanes pasal 14, dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Dibuka Alkitabnya ya, kita sama-sama membaca dan diikuti. Amang akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia.
kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita masih boleh diperkenankan Tuhan melakukan dan melaksanakan ibadah di tengah pandemi 19, walaupun hingga saat ini sudah hampir 7 bulan kita tidak bisa ke gereja. Amang mau bertanya dulu untuk anak-anak sekolah minggu. Coba yang tahu nanti tunjuk tangan. Coba siapa di antara kalian yang pernah melihat penunjuk arah atau tanda-tanda di tengah jalan? Apakah itu di persimpangan atau di jalan raya? Coba tunjuk tangan. Nah, itu sangat diperlukan untuk menunjukkan kepada yang belum mengetahui alamat atau tempat di mana yang akan dituju. Pernah Amang baca satu dalam buku seorang anak yang sedang bepergian beserta ibunya. Di tengah jalan ada seorang bapak yang menanyakan, "Adik, tahukah alamat gereja HKBP Pasar Rebo?" Lalu si anak menjawab bapak itu, "Oh, kalau gereja HKBP Pasar Rebo, kebetulan gereja kami itu. Bapak mau ke mana?" "Iya, saya baru pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan," kata ama pendeta itu. Lalu si anak, "Kalau begitu, nanti saya juga akan ke gereja mendengarkan firman Tuhan." "Oh, bagus. Baiklah kalau begitu. Nanti Amang akan ceritakan kepadamu
bagaimana jalan ke surga. Lalu si anak serta-merta mengetahui pendeta itu tersebut. Bagaimana mungkin Amang saja tidak tahu gereja HKBP Pasar Rebo? Bagaimana mungkin Amang menjelaskan jalan ke surga? Mustahil. Coba, itu hanya satu ilustrasi. Tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan antara Thomas dan Filipus, di mana Yesus berbicara kepada mereka. Di ayat 5 tadi, Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi." Lalu Filipus juga berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup." Barangkali kita semua, juga orang tua kita di rumah, bahwa selama ini kita sudah aktif, rajin mendengarkan firman Tuhan, tapi masih sama seperti Thomas dan Filipus yang pada nats ini, yang walaupun sehari-hari bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka tidak tahu siapa Yesus sebenarnya, sebagaimana dialog mereka dengan Yesus. Oleh karena itu, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus selalu berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengenal siapa Yesus. Karena Yesus sendiri sudah katakan, "Siapa yang mengenal aku, pasti juga akan mengenal Bapakku." Jadi anak-anak, firman Tuhan di sini mengatakan, jangan kita hanya rajin ke gereja, bahkan seperti anak tadi mengetahui Pak Pendeta tersebut karena dirasa sebagai lelucon. Gereja aja nggak tahu kok jalan ke surga, mau dijelasin seperti itu. Jangan-jangan kakak-kakak guru sekolah minggu, amang sintua, pendeta juga kalian ketawain apabila menerangkan firman Tuhan. Sebagaimana Yesus katakan tadi, "Sudah sekian lama kamu beserta saya, Filipus, kok masih saja bertanya sedemikian, di manakah Bapa itu?" Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, camkan firman Tuhan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu, dalam ayat yang paling akhir tadi katanya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Perintahku di sini adalah firman Tuhan yang disampaikan baik oleh kakak-kakak guru sekolah minggu maupun sintua, amang pendeta. Semuanya itu adalah perintah, nasihat, atau firman Tuhan yang disampaikan untuk kita boleh imani, agar kita dapat menerima apa yang kita mohonkan, kita minta di dalam doa. Terlebih-lebih kita memohon keselamatan, di mana pandemi COVID-19 hingga saat ini
belum berakhir. Mari kita selalu berdoa, memohon kepada Tuhan agar anak-anak sekolah minggu, agar para orang tua, semua jemaat di dalam sukacita menyambut berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang Amang boleh sampaikan pada minggu pagi ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kakak Teresia Tintingon. Shalom adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Sintua B. Panjaitan. Nah, sekarang Kakak Tere ingin memberi contoh bagaimana sih Kak kalau kita ikut di jalan Tuhan, jalan kebenaran, dan jalan yang hidup. Nah, Kakak Tere punya gambar seperti ini adik-adik. Jadi adik-adik, dengan kita berdoa, adik-adik bisa berbicara dengan Tuhan Yesus, bisa mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga bisa mengabulkan doa kita, apa aja yang adik-adik mau. Tetapi adik-adik harus mengikuti perintah Tuhan Yesus, harus bersikap baik kepada mama papa, keluarga, dan juga teman-teman yang adik-adik punya. Nah adik-adik, dengan kita berdoa, kita bisa berbicara kepada Tuhan. Nah, adik-adik berdoa apa aja yang adik-adik mau cerita kepada Tuhan. Nah, selain berdoa adik-adik, kita juga dapat membaca firman Tuhan. Apa sih yang kita ingin menceritakan cerita dari Tuhan Yesus. Nah, kita bisa membaca firman Tuhan adik-adik. Sama seperti yang ada di ayat 15, Kakak Tere bacain ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah adik-adik, maksudnya adalah seperti ini. Dengan kita membaca firman Tuhan, adik-adik bisa mengetahui kalau Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, sudah menebus dosa manusia. Dalam firman Tuhan juga, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita bisa mengikuti jalan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita loh adik-adik. Sehingga kita harus rajin membaca firman Tuhan ya adik-adik, supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus dan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dari cerita firman Tuhan dan penjelasan dari Kakak Tere, juga Amang Sintua B. Panjaitan, bahwa kita harus mengikuti jalan Tuhan, jalan kebenaran, dan jalan yang hidup. Sebelum Kakak Tere ingin mengakhiri firman Tuhan ini, adik-adik tetap semangat, tidak boleh sedih, karena masih banyak di luar sana virus-virus nakal. Jadi adik-adik tetap harus turuti kata mama dan papa untuk berada di dalam rumah. Tidak boleh main dulu ya adik-adik, sampai keadaan sudah memungkinkan. Terima kasih, shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami sudah beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, ajari kami supaya bisa mengikuti perintah-Mu. Tuntun kami Tuhan Yesus untuk selalu berada di jalan kebenaran dan hidup bersama Engkau Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami, agar setiap sakit penyakit, musibah yang sekarang kami hadapi, semoga semua cepat berakhir ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, atas segala kesalahan yang kami perbuat, yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berterima kasih. Amin. Halo adik-adik. Adik-adik masih semangat gak untuk memuji nama Tuhan?
Kakak Ani mau undang adik-adik untuk menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Adik-adik bisa pakai jaya ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kakak Pina bisa ketemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik senantiasa sehat selalu ya di rumah. Nah, pada kegiatan pagi hari ini melakukan kegiatan menghafalkan ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22. Galatia pasal yang kelima ayat 22. Nah, adik-adik bisa menghafalkan firman Tuhan tersebut. Kemudian nanti adik-adik minta tolong mama dan papa supaya direkamkan pada saat adik-adik menghafal firman Tuhan tersebut. Dan kemudian minta tolong juga dengan orang-orang di rumah, mama, papa, kakak, ataupun keluarga di rumah untuk mengirimkan video tersebut ke grup sekolah minggu ataupun Instagram sekolah minggu ya. Adik-adik tetap semangat di rumah. Jangan lupa ya cuci tangan kemanapun adik-adik pergi, pakai masker, dan juga adik-adik harus senantiasa menjaga jarak. Tetap semangat ya untuk adik-adik. Sampai ketemu di kegiatan minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.